Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Falah dan Indra Bergantara. Saya dari kelas D4 SM4401 Teknologi Rekayasa Multimedia Telkom University. Dan di sebelah saya ini udah ada dua orang, cowok dan cewek. Coba diperkenalkan diri itu Mas yang logonya huruf D warna biru. Hai, hai, hai. Nama gue Dimas Permana Khalil Kusuma. Di kesempatan kali ini gue juga selaku narasumber yang akan ditanya-tanya seputar beberapa pertanyaan yang bakal dikeluarin oleh Falah dan teman kita satu ini siapa? Siapa nih? Siapa nih coba memperkenalkan diri? Halo guys, aku Raisya Malia dari kelas D4 SM4401 Teknologi Rekayasa Multimedia juga. Ah, mantap. Oke, pokoknya intinya dalam podcast kita kali ini kita bakal membahas seputar seputar apa ya? Seputar tanah air kita Indonesia tentunya. Tapi kita lebih ke arah modernisasi nih. Soalnya di daerah teman kita ini, daerahnya tuh dibilang modern enggak, tapi dibilang ketinggalan zaman juga enggak. Nah, cuman ada alasannya nih, kenapa daerah dia bisa modern? Apakah karena Setengah-setengah. pemerintah atau karena apa? Mari kita ungkap tuntas di podcast kali ini bersama saya Fala dan Indra Betul, and betul. let's go. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas satu daerah nih di Sulawesi kalau nggak salah ya. Emang bro Dimas nih, lu tinggal di mana sih sebenarnya? Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya daerah gue tuh kayak nggak terkenal, cuman gue tinggal namanya itu Soroako, lu bisa search aja Soroako. Itu di Provinsi Sulawesi Selatan paling ujung utara. Lo tau nggak? Wah, Ah, di mana tuh? sangat menjelaskan ya. Eh, Gini, jadi Soroako itu di tempat gua Hmm. itu ada pabrik kayak tambang nikel, gede banget. Ini for your information aja ya. Pabrik ini pabrik nikel terbesar di dunia. Asik, Wih, mantap. asik, Nah, Gede. ini yang mau kita asik bahas kan? guys sebenarnya. Di Boleh lah, boleh. Boleh kan? daerahnya Dimas itu, apakah dia maju karena pemerintah Indonesia atau malah karena pabrik tersebut? Nah, makanya kita bakalan langsung nanya-nanya aja nih. Emang di daerah lu ada apa aja sih, Dim? Maksudnya di kota lu gitu, bisa Ya, jelasin nggak ada apa aja gitu? ya pertanyaan bagus ya soalnya sebenarnya di sini tuh bener-bener maju karena tambang. Di sini tuh sebenarnya tuh dulu lahan kayak kosong gitu loh, lahan nggak kepake atau apa gitu. Terus akhirnya masuk pabrik yang ngurus. Padahal ini dulu nama perusahaan itu PT Inco Indonesia. Cuman semenjak tahun 2000-an ganti nama jadi PT Vale Indonesia. Nah, semua fasilitas di sini dikelola sama tambang, dikelola sama pabrik yang nyebabin semua fasilitas di sini tuh gratis kayak semua fasilitas olahraga, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan golf dan sebagainya itu gratis, lapangan bola semua gratis. Itu gratis Rumah semuanya. sekolah itu semua gratis di sini. Itu tuh buat warga sekitar situ aja atau buat event pengunjung yang datang gitu? Even pengunjung yang datang juga gratis. Wah, keren sih. Terus terus. Hmm. Makanya di sini kalau misalnya kayak kayak ada fasilitas umum yang rusak, jalan lubang, itu kayak gampang banget diperbaikinya sama pihak tambang, pihak perusahaan gitu loh. Hmm. Walaupun Berarti daerahnya kecil ya, tapi gue yakin kehidupan di sini terjamin sama tambang. Ya walaupun pemerintah juga bukan nggak lihat ya, bukan nggak ikut dalam partisipasi pembangunan daerah. Cuman kalau dilihat dari perkembangan sekarang, dari fasilitas dan sebagainya, hampir kebanyakan semua dari pabrik gitu. tapi dari pemerintah sendiri ada kayak ikut andil nggak sih terhadap tatanan otonomi daerah lo? Mungkin kalau buat tatanan otonomi daerah tuh lebih ke formalitas saja ya. Kayak di sini ada sih kantor kepala desa ada, kantor cabang kantor cabang buat ngurusin-ngurusin juga ada. Itu ada. Tapi kalau buat lebih ke fasilitas, tapi kalau ke fasilitas itu lebih ke pabrik. Cuman kalau untuk ke masyarakatnya mau ngapain, masyarakatnya ada kegiatan apa kegiatan ini itu masih dalam kontrol pemerintah. Ya kita tinggal di Indonesia lah ya, nggak mungkin bisa lepas dari pemerintah.
Tapi berarti kalau misalnya soal fasilitas, lu bergantung banget pada tambang itu dong ya. Berarti kalau semisalkan itu tambang nggak ada, berarti desa lu tuh hanya desa biasa aja gitu, kayak desa-desa lainnya di Indonesia. Bukan, iya sih, bukan kayak desa-desa biasanya, bahkan bisa jadi desa yang nggak kesentuh sama teknologi. Mungkin soalnya disebutkan ini di daerah gua ada, ya gua sedikit sombong ya, di sini ada danau terdalam di Indonesia, Wih. ke dunia. Di sebelah danau ini ada daerah yang listrik aja baru 2 tahun terakhir masuk. Oh iya, Ada, tapi itu berarti nggak kejangkau sama tambang ya dong, daerah itu. nggak kejangkau. Nah, Karena mungkin gini ya, gue kalau nyimpulin orang yang kerja di tambang yang bakal diservis sama tambang, ngerti gak sih? hmm. Bakal itu. Nah, yang penduduk sana itu emang pekerjaannya seperti kayak jadi ojek, tapi ojeknya di air, ojek perahu gitu. Oh. Berarti Soalnya gue Wow. keberadaan tambang itu tuh benar-benar apa ya istilahnya, mengayomi kali ya, bukan mengayomi. bener-bener mempengaruhi Ya, kehidupan mempengaruhi dan lah ya. pencaharian orang di sini. Lu udah dari kecil di situ. Iya, sejak gue lahir sampai sekarang gue tinggal di sini. Walaupun di sini nggak ada mall dan sebagainya, tapi gue nggak pernah bosan ada di sini. Berarti lu TK, SD, SMP, SMA itu gratis semua tuh? Gratis dan swasta. Oh, oke. Itu tuh Beda tambang. banget ya sama Jakarta. Iya sih beda banget. Tapi itu Iya, tambang tuh kepemilikannya negara mana sih? negara Brazil, sekarang Brazil. Yang diawali itu kepemilikannya Kanada kan. Sempat ganti nama, di situ juga ganti kepemilikan. Makanya sekarang Brazil, nama bos presiden nomor satunya itu Nico Cantor. Wih, sampai apal sama presidennya emang ya. Iya dong. Soalnya gini, penjelasan singkatnya, di sini setiap ada karyawan yang udah kerja selama 25 tahun Mm. lamanya, itu bakal dihargain kayak habis-habisan. Misalnya gini, waktu kerja 10 tahun itu bakal dikasih kalung, cincin, sama piagam. Pas 25 tahun lu dikasih cincin emas, kalung emas, piagam, sama ada banner lu kepasang dibagiin satu-satu, terus dibikin acara gede-gede gitu. Wih, Oh, itu biar beda apa? Biar kayak sebuah Penghargaan. penghargaan. bentuk Iya, bentuk apresiasi. penghargaan. Tapi emang Hmm. sih gua salutnya sama orang luar, apresiasinya tinggi banget sih, gila. Iya. eh Apalagi ya, berarti itu tambang nikel ya, Nikel. terbesar di dunia. Iya, terbesar di dunia, bisa di-search saja, silakan. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, itu wajar nggak sih kalau misalnya mereka memberikan seperti itu? Toh yang mereka ambil juga banyak banget. Ya sama gininya aja, pemerintah peduli nggak sama kita? Pemerintah ngayomin nggak kita? Kalau nggak ada mereka, orang di sini kerja apaan? Walaupun emang kalau mau dibilang itu ya, sumber daya kita diambil, sumber daya manusia kita dipakai. Cuman kan mereka semua kasih benefit yang lebih buat kita. Kita dapat tempat tinggal, dapat apa-apa gratis. Itu kan benefit buat kita. Jadi kita juga nggak bisa komplain lebih-lebih gitu loh, nggak bisa komplain berlebihan. Soalnya selain dia selain dia ambil sumber dayanya, selain dia pakai sumber daya manusianya, kita juga dapat yang kita butuhin. Kehidupan, makan, tempat tinggal, ya kebutuhan pokok lah. Hmm. Berarti kalau misalnya lu disuruh milih, ikut Iya. sama pemerintah tapi desa lu segitu-segitu aja, kehidupan lu gitu-gitu aja, biasa aja, atau lu dikasih dana sama orang luar tapi lu dapet tempat tinggal, fasilitas yang gratis, itu lu pilih mana? Ya sebagai manusia biasa, sebagai manusia normal, kita juga pengen bertahan hidup kan. Seandainya pemerintah Newport walaupun dikit ya, seandainya pemerintah Newport walaupun dikit, gue pasti pilih pemerintah. Gue cinta Indonesia, men. Cuman keadaannya sekarang nuntut kita buat bertahan hidup lebih baik, buat lebih panjang lagi. Ya makanya itu kalau sekarang disuruh pilih dengan keadaan Indonesia yang ya nggak tahu lah. Sekarang Indonesia yang sekarang ini, ya gue pilih dikasih dana terus bangun usaha walaupun dari swasta ya. Berarti intinya eh kalau misalnya pemerintah merhatiin lu bakal Iya, pilih pemerintah dong. iya, ya itu sama alasannya kayak ini loh. Kenapa di sini kan, di sini banyak pekerja asing kan, pekerja luar dari mana negara mana gitu. Hmm.
kenapa di sini banyak pekerja asing, banyak sumber daya manusia gue yang dikirim keluar, karena di Indonesia nggak dihargain. Iya sih benar. Ya makanya itu, ya gue kadang lebih ngergain swasta soalnya mereka lebih ngergain kita sih. Ini kan kita udah ngomong sama Dimas nih. Umur lu sekarang berapa sih? 18, 19? 20. 20. Oke. Ya. Kita berbicara sama narasumber yang udah ada 20 tahun di daerah tersebut. Eh, Hmm. ini informasinya bisa dibilang trusted lah ya. Dia udah 20 tahun di situ tuh, ngobok-ngobok daerah situ tuh. Nah, Iya. Udah kayak berpengalaman gitu lah iya ya. udah Wes. berpengalaman. Jadi informasi yang dikasih tahu sama Dimas itu dari tadi tuh emang beneran real yang terjadi di lapangan. Nah, Iya. tapi gue mau nanya satu hal nih, Dim. Itu kan daerah lu di dikasih dana terus difasilitasi sama tambang tersebut kan, yang dimana Hmm. notabene tambang tersebut tuh milik orang luar. Iya. Nah, menurut lu pemerintah daerah lu tuh dana otonominya dikemanain sih? Nah, setahu gua